Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Iman Halimah dari kelas manajemen 21 dengan nomor NIM 2021008099. Pada kali ini saya akan membawakan manajemen risiko keuangan dengan dosen Bapak Dr. Andes Gustian Juwanda SEMM. Ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Pendahuluan. Definisi manajemen risiko keuangan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, dan memonitor risiko yang terkait dengan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, mengapa manajemen risiko keuangan itu penting? Yang pertama, ada mengurangi kerugian finansial. Manajemen risiko keuangan membantu menghindari kerugian finansial yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. 2. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Perusahaan yang memiliki manajemen risiko keuangan yang baik cenderung lebih dipercayai oleh investor, kreditur, dan regulator. Yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Manajemen risiko keuangan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih akurat. Tahapan manajemen risiko keuangan. 1. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keuangan perusahaan. 2. Mengevaluasi risiko. Menilai dampak dan probabilitas risiko-risiko tersebut. Ketiga, pengukuran risiko. Pengukuran risiko secara kuantitatif atau kualitatif. 4. Pengendalian risiko. Mengembangkan strategi dan tindakan untuk pengendalian risiko. 5. Monitoring dan pelaporan. Melakukan pemantauan terus-menerus dan pelaporan terkait risiko keuangan. Jenis risiko keuangan. Risiko pasar. Terkait dengan fluktuasi harga aset dan perubahan besar. 2. Risiko kredit. Terkait dengan gagalnya pihak lain untuk memenuhi kewajiban pembayaran. 3. Risiko operasional. Terkait dengan kesalahan internal, kegagalan sistem, atau perubahan proses operasional. 4. Risiko likuiditas. Terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat jatuh tempo. Risiko hukum dan regulasi terkait dengan perubahan hukum atau regulasi yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Kemudian, ada manfaat manajemen risiko keuangan. Pengurangan kerugian finansial, menghindari kerugian yang dapat merugikan perusahaan, optimasi penggunaan modal, membantu dalam alokasi modal yang lebih efisien, peningkatan kinerja keuangan, menyediakan dasar untuk kinerja keuangan yang lebih baik, pemenuhan kewajiban regulasi, memastikan perusahaan memenuhi peraturan dan standar yang berlaku. Proses implementasi manajemen risiko keuangan. 1. Pengendalian manajemen risiko. Menginformasikan seluruh organisasi tentang manajemen risiko dan kebijakan terkait. 2. Penetapan tujuan risiko. Penentuan tujuan yang ingin dicapai dengan manajemen risiko keuangan. 3. Analisis risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko yang relevan. 4. Pengembangan strategi. Membuat rencana untuk mengelola dan mengendalikan risiko. 5. Implementasi dan monitoring. Melaksanakan rencana dan terus memantau risiko. Kesimpulan. Dapat saya simpulkan dari penjelasan saya kali ini, yang pertama, manajemen risiko keuangan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, dan memonitoring risiko yang terkait dengan keuangan suatu organisasi. Ini penting untuk mengurangi kerugian finansial, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.
Yang ketiga, proses implementasi mencakup pengenalan, penetapan tujuan, analisis risiko, pengembangan strategi, dan implementasi serta monitoring. Cukup sekian pemaparan materi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.